Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini, di akhir pekan ini, masih dapat saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Dan melalui persekutuan doa pada pagi hari ini, kita akan memuji dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan untuk kita menapaki hari kita. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita untuk melihat kita punya Allah yang senantiasa ada dan hidup untuk setiap kita dan memberikan kehidupan yang sejati dalam setiap kita. Untuk itu kita akan pujikan Kutau Mukalisku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang telah dalam kerjaan surga, kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau beri bagi kami ya Bapa. Ya pagi ini kami boleh kembali bangun dengan sehat. Dan kami bersyukur kami juga boleh berkumpul pada pagi hari ini sebagian dari jemaat GKJ Yeremia Bapa untuk melakukan persekutuan doa pagi. Pimpin juga rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa bergabung pada saat ini. Kiranya Tuhan pimpin juga agar bisa bergabung sebentar lagi ataupun di lain waktu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Kak Penta yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Tuhan pimpin, kiranya firman disampaikan Kak Penta hanya berasal dari Engkau saja. Pimpin persekutuan doa ini ya Bapak, dari awal hingga akhir.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Indro. Bapak Ibu terkasih, kita akan memujikan satu lagu sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Penta. Kita pujikan satu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sebagai bagian saat ini pun kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan kita akan melihat hidup ini juga bagian dari kesempatan untuk banyak hal. Kita pujikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Monggo Bapak. Ya, baik Mbak Aban, terima kasih sudah di-share. Suara saya bisa terdengar ya? Oh iya, baik Mbak Aban. Dan juga terima kasih buat Mas Indro yang tadi sudah membawakan doa untuk pengantar firman Tuhan juga. Menyapa dahulu ada Ibu Suwarni, saya lihat ada Pak Rahmat, ada... Iya, selamat pagi. Ya, pagi Bu Suwarni, ada Mbak Susi juga di sini, ada Mbak Ayu juga. Selamat pagi semuanya, ada Mbak Aban tadi ya, ada Mas Indro. Mohon maaf, sebetulnya sudah persiapkan slide presentasi ya, cuma nggak tahu nih semalam dipersiapkan terus pagi ini kok belum mau muncul. Tapi terima kasih sudah dibantu Mbak Aban.
Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, tema pagi ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 10. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan di dalam kesempatan PD pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Sering kita mendengar, sering kita tahu, dan mungkin kita pernah mengalami juga banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak diambil atau tidak digunakan dengan baik. Dan bila kesempatan itu sudah berlalu, yang ada apa Bapak Ibu? Apa Bu Suwarni, mohon maaf? Penyesalan. Ya, penyesalan. Penyesalan yang ada bila kesempatan itu tidak kita ambil. Ini ada beberapa, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom pagi ini, di tempat ini, sudah senantiasa mengambil kesempatan yang ada. Seperti pagi hari ini ada kesempatan untuk PD, dan Bapak Ibu juga sudah berkenan turut ambil bagian. Itu adalah salah satu kesempatan yang cukup baik ya, cukup baik untuk diri kita pribadi masing-masing. Ada beberapa contoh dari Alkitab mengenai kesempatan ini. Yang pertama adalah Batrahnu. Batrahnu yang kita ambil atau kita sering baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Bapak Ibu sudah tahu cerita ini, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh selama kurang lebih 120 tahun untuk bertobat. Cukup lama ya Bapak Ibu ya, 120 tahun. Tetapi banyak orang tidak mempergunakannya dengan baik. Dan akhirnya Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah. Binasalah mereka semua kecuali Nuh dan keluarganya. Mungkin yang terkena air bah tersebut tidak sempat menyesal Bapak Ibu ya, karena sudah tidak ada di dunia ini pada waktu air bah tersebut. Nah, tetapi kita bisa belajar dari situ bahwa bila kita mendengar, bila kita bertobat, Tuhan akan menyelamatkan kita manusia. Kemudian ada lagi, cerita yang kedua adalah Sodom dan Gomora. Ini Bapak Ibu juga tahu juga, nanti bisa kita baca masing-masing juga di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan Tuhan. Selama masih hidup, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan tetap hidup di dalam dosa. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Bapak Ibu. Dan ini juga cerita Alkitab yang cukup populer dan Bapak Ibu juga sudah tahu sebelumnya, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sini sebetulnya sih ada gambar ya. Saat itu si orang kaya berpesta, mengadakan sehari-harinya bergelimang harta, tetapi ia lupa diri
dan tidak pernah menabur atau memperhatikan orang-orang lemah. Di dalam gambar tersebut juga dikiaskan ada Lazarus di luar dengan kondisi yang menampakkan kondisi yang miskin, di mana si kaya berpesta pora, tetapi si Lazarus yang miskin berada di luar dan tidak diberikan makanan, walaupun sebetulnya si orang kaya tersebut mempunyai kemampuan, mempunyai kesempatan juga untuk memperhatikan orang-orang yang lemah. Lazarus yang miskin hanya ditemani oleh 2 ekor anjing yang pada gambar tersebut yang menjilati luka-lukanya. Sebetulnya ini adalah gambaran juga dari orang-orang di sekeliling kita, dan semoga ini bisa memberikan gambaran buat kita, di mana setiap ada kesempatan, marilah kita sama-sama untuk mencoba mengambil kesempatan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Tadi kita sudah bersama-sama mendengar ada 3 cerita di Alkitab. Yang pertama tadi kapal Bahtera Nuh, yang kemudian adalah Sodom dan Gomora, dan yang ketiga tadi cerita dari orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita bersama-sama berintrospeksi diri. Dengan segala kerendahan hati, kita melihat diri kita sudah diberikan nafas kehidupan. Setiap orang mempunyai nafas waktu yang sama, 24 jam. Kita juga sudah menerima berkat jasmani, berkat dari pekerjaan atau usaha kita, berkat keluarga kita, berkat dari kita mempunyai saudara-saudara kita. Kesempatan sudah ada, Bapak Ibu. Apapun itu, sudahkah kita mengambil kesempatan yang ada tersebut untuk melayani Tuhan Yesus dimanapun kita berada? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk berintrospeksi atas segala kesempatan yang kita miliki. Mazmur 90 ayat 12. Mari kita baca. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan membacakan Mazmur 90 ayat 12. Monggo yang sudah dapat dipersilakan. Mazmur 90 ayat 12. Ya Mas, mau aku bacakan. Monggo silakan Mbak Susi. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, teman-teman Mbak Susi. Nah, di sini kita juga memohon pimpinan Tuhan dan menyerahkan diri kita agar kita diajarkan menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 24 jam kita miliki, Bapak Ibu, tetapi 24 jam itu bisa ada 2 makna. Makna yang pertama akan berlalu begitu saja, tanpa ada hal-hal untuk dapat melayani Tuhan dengan baik, atau 24 jam tersebut dapat lebih berarti dengan menggunakan waktu-waktu yang ada, walaupun mungkin tidak sepenuhnya 24 jam, tetapi dapat kita isi, ataupun kesempatan yang ada tersebut dapat kita isi untuk mengisinya, untuk lebih berarti dengan melayani Tuhan. Kesempatan adalah sangat terbatas, tetapi tugas kita menemukan kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab jika hidup ini berakhir, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan ini tiap hari kita jumpai, tiap hari kita miliki. Dan juga pada pagi hari ini, kita miliki juga kesempatan. Kadang-kadang kita melewatkan begitu kesempatan, tetapi
dengan persekutuan doa pagi ini, bagi saya pribadi pun juga untuk diingatkan untuk senantiasa menggunakan kesempatan yang ada. Apapun itu, sekecil apapun itu, atau bahkan sebesar apapun, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk lebih melayani Tuhan. Dimanapun saja kita berada, apapun kita sebagai pelayan firman, sebagai pelayan Tuhan, apapun kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai usahawan, ataupun apapun, mari kita bersama-sama menggunakan kesempatan yang ada ini untuk lebih lagi melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari demi hari. Mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan, agar kita dimampukan, agar kita dibukakan mata hati kita dapat menggunakan kesempatan. Demikian Bapak Ibu, renungan sikap pada pagi hari ini. Semoga dapat memberikan berkat buat kita semuanya. Amin. Mbak Aban, kami persilahkan lagi. Ya, terima kasih Pak Penta buat firman yang meneguhkan kita bersama-sama ya Bapak Ibu terkasih untuk terus memaknai kesempatan yang ada di sekitar kita untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik dan juga terutama dengan dasar mengucap syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Semoga setiap kita terus dimampukan oleh Roh Kudus. Nah, kita yang di Zoom akan saling mendoakan, Bapak Ibu terkasih yang di YouTube boleh sharing dengan keluarga, ataupun saling mendoakan, ataupun berdoa secara pribadi agar firman ini menjadi kekuatan untuk kita menapaki hari-hari ke depan dan merayakan kesempatan dengan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.